Kel bersandar sambil berpikir bahwa nanti ia akan meminta Hans menyiapkan hadiah untuk kedua adiknya. Ingatannya lalu melayang pada momen sebelum keberangkatan ketika ia sempat berbicara dengan Lily. Gadis kecil itu sangat bersemangat ketika ditanya apakah menginginkan sesuatu dari perjalanan ini. Ekspresinya begitu gembira hingga Kel menyadari bahwa sebenarnya Lily memang menginginkan sebuah hadiah. Saat itu Lily menyampaikan keinginannya dengan polos. Ia ingin sebuah pedang. Kel hampir tidak percaya mendengarnya karena usianya baru 7 tahun namun sudah meminta senjata. Lily memohon dengan penuh kesungguhan agar ia benar-benar membelikannya. Kel masih ragu hingga Basen menjelaskan bahwa impian Lily adalah menjadi seorang pendekar pedang. Kel mengakui bahwa tubuh keluarga mereka memang memiliki postur yang sesuai, dengan tangan dan kaki yang panjang. Lily meskipun masih kecil sudah lebih tinggi daripada anak-anak seusianya, sehingga memang memiliki potensi untuk menjadi pendekar pedang yang baik. Akhirnya ia memutuskan bahwa sebuah pedang memang cocok untuk Lily dan berjanji akan membelikannya. Lily tampak sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih dengan penuh kegembiraan. Setelah itu ia juga menanyakan pada Basen apakah menginginkan sesuatu. Basen hanya meminta sebuah pena, permintaan yang sederhana dibandingkan dengan adik perempuannya. Ingatan itu memudar ketika kereta yang ditumpanginya mendadak berhenti. Kel mengerutkan dahi heran mengapa mereka terhenti begitu saja. Saat ia menoleh ke depan, terlihat sekelompok besar bandit menghadang jalan. Pemimpin mereka berseru bahwa siapapun yang ingin melintasi gunung ini harus membayar tol dan menyerahkan semua barang berharga. Kel merasa janggal karena dalam novel yang ia ketahui tidak pernah disebutkan ada sekelompok bandit di jalur ini. Ia menatap simbol keluarga yang tersemat pada kereta mereka. Heran bagaimana mungkin para bandit itu tidak menyadarinya. Kedua kucing di sampingnya hanya berkomentar bahwa para bandit itu benar-benar bodoh. Dari luar, Ron bersuara dan menyarankan agar mereka menganggap ini sebagai waktu istirahat sejenak. Ia berkata banyak kelinci bermunculan di hutan itu, berbeda dengan kelinci biasa yang pernah terlihat sebelumnya. Ron dengan nada ringan menyatakan bahwa ia akan menangkap beberapa ekor untuk tuannya, meski sebenarnya ia tidak benar-benar berniat melakukannya. Ucapannya membuat suasana justru terasa menakutkan karena Kel merasa lelaki tua itu jauh lebih menyeramkan daripada para bandit yang baru saja mereka hadapi. Ia hanya bisa menahan diri lalu dengan batu kecil memutuskan bahwa semua baik-baik saja. Perjalanan berlanjut dan Kel memperhitungkan bahwa setengah hari lagi mereka akan sampai di tempat di mana naga malang itu disiksa. Malamnya, hidangan utama makan malam tersaji di hadapannya berupa sup daging kelinci. Ia menatapnya lama, merasa geli sekaligus jengkel karena yakin Ron telah berbohong. Menurutnya, sup itu bukan hasil tangkapan Ron, melainkan pasti hasil kerja keras Choi Han. Ia melihat dua kucing kecil yang mendekatinya sambil menunjukkan rasa lapar. Dan Han segera menyambut mereka dengan menyebut bahwa ia telah menyiapkan daging sapi khusus untuk keduanya. Kucing-kucing itu pun segera berlari menghampirinya, meninggalkan Kel yang hanya bisa melirik ke samping, memperhatikan Choi Han yang makan dengan tenang. Namun, para prajurit yang berada di sana tidak bisa makan dengan rileks. Mereka masih teringat pada apa yang baru saja terjadi. Bagaimana Choi Han seorang diri menghadapi lebih dari 10 bandit dan menyingkirkan semuanya tanpa kesulitan. Sosoknya membuat mereka diliputi rasa gentar. Ingatan itu jelas bagaimana Choi Han bergerak cepat, menyerang dan menyapu bersih lawan-lawannya. Setelah pertempuran usai, seorang penjaga melapor pada Kel bahwa pertarungan sudah berakhir. Choi Han yang muncul dari belakang hanya berkata bahwa pertempuran tadi terlalu mudah, bahkan tidak cukup sebagai pemanasan. Penjaga itu langsung pucat setelah menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki Choi Han. Melihat semua itu, Kel tidak lagi heran mengapa Choi Han dulu sampai berani memukul anak seorang Khon. Kemampuannya memang nyata dan tidak bisa diremehkan. Kembali ke saat makan malam, Ron memperhatikan Kel yang belum menyentuh supnya dan bertanya apakah ia tidak lapar. Kel hanya mengeluh, yakin bahwa lelaki tua itu sedang mempermainkannya. Ia menolak dengan tenang, lalu Choi Han menoleh dengan tatapan khawatir dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Kel menjawab bahwa dirinya baik, meski berharap Choi Han tidak hanya membawa kelinci setiap kali berburu. Ucapannya membuat Choi Han memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Choi Han kemudian menyampaikan bahwa ia penasaran apakah ini pertama kalinya Kel mengalami pertempuran sungguhan. Kel merasa bingung, namun mengiyakan bahwa memang hari itu pertama kalinya ia melihat begitu banyak bandit sekaligus. Choi Han menimpali bahwa berarti ini juga pertama kalinya ia menyaksikan pertarungan berbahaya. Kel mengeluh tidak merasa ada yang berbahaya karena yang membuatnya tegang selama ini justru kehadiran dua sosok menakutkan. Lelaki tua yang dengan santai berbicara soal kelinci, dan anaknya yang dengan mudah menghabisi musuh-musuh itu. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuat selera makannya hilang. Choi Han kembali mendekatinya dan dengan nada tulus berkata bahwa ia tahu menghadapi semua ini untuk pertama kali pasti terasa sangat berat. Kel semakin bingung dengan maksud ucapannya. Choi Han melanjutkan dengan menanyakan apakah Kel tidak pernah berlatih bela diri.
Kel menjawab bahwa ia tidak membutuhkannya, namun Choi Han tetap menekankan bahwa setidaknya Kel harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Mendengar itu, Kel menepis dengan santai, menyebut bahwa ia sudah memiliki banyak penjaga di sekelilingnya dan ia sangat percaya pada jantungnya yang akan membuatnya tetap hidup. Dalam hati, ia menambahkan bahwa ia tidak akan mati semudah itu karena selalu ada perisai sihir yang melindunginya. Tatapan Choi Han lalu jatuh pada tubuh Kel yang tampak lemah di balik meja makan. Hal itu membuat Choi Han semakin yakin bahwa pemuda itu rapuh meski berusaha menutupi kelemahannya. Kel merasa semakin heran ketika kedua kucing kecil kembali mendekatinya padanya seakan meminta sesuatu. Ia tidak tahu apa yang mereka inginkan. Sementara Choi Han berjalan pergi sambil menyatakan niatnya untuk berlatih pedang karena merasa harus menjadi lebih kuat. Kel hanya bisa mengamati sikap itu dan menilai bahwa memang benar Choi Han ingin terus memperkuat dirinya. Tidak lama kemudian, Batroc menghampirinya dan menyajikan makanan dengan sopan sambil memintanya untuk menikmatinya. Kel menerima hidangan itu dan mengucapkan terima kasih. Namun dari belakang, Ron dengan nada tenang menyebut bahwa jika ia memakannya, maka nafsu makannya akan bertambah dan itu sangat baik untuk kesehatannya. Suasana makan malam berubah ketika kapten para penjaga berteriak lantang memerintahkan semua orang yang sudah selesai makan untuk bersiap memulai sesi latihan hari itu juga. Melihat semangat luar biasa dari sang kapten, Kel hanya menilai bahwa semangat itu pasti muncul karena pengaruh Choi Han yang membuat mereka lebih termotivasi. Mereka melanjutkan perjalanan. Kel mulai menghitung waktu. Dalam hatinya ia sadar bahwa dalam 3 hari lagi naga hitam yang tersembunyi akan meledakkan kekuatannya. Saat itu mereka berdua di wilayah seorang Viscount yang bersebelahan dengan wilayah Henitus. Beberapa waktu sebelumnya, Viscount itu membangun sebuah villa di sisi kanan gunung, dan di balik gunung itulah di dalam sebuah gua naga hitam itu disembunyikan. Villa tersebut sejatinya milik keluarga Marquistan dan Viscount hanyalah anjing setia yang tunduk padanya. Putra kedua Marquis, Penion Stan, dikenal sebagai sosok gila dan kejam yang demi ambisinya sendiri bahkan telah membuat kakaknya cacat. Ia sendiri datang ke villa hanya untuk menyiksa naga itu, menemukan kesenangan dalam penderitaan makhluk malang tersebut. Kel tahu jika bukan karena penyiksaan itu, naga tidak akan pernah mengamuk dan menghancurkan desa. Di tengah perjalanan, Hans menatap Kel yang tampak lelah dan Kel menyarankan agar mereka mencari penginapan. Hans pun meminta Choi Han untuk menemaninya. Kel hanya mengingatkan agar Choi Han segera kembali. Melihat respon penuh semangat dari Choi Han yang berjanji akan kembali cepat, Kel justru merasa aneh seakan sedang menggenggam apel beracun dengan tangan yang basah oleh keringat. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua melangkah pelan di jalanan. Dari belakang, sebuah kereta kuda melaju kencang dengan kecepatan mendadak mengarah tepat padanya. Choi Han yang melihat kejadian itu segera berlari dengan kecepatan penuh dan berhasil menarik lelaki tua itu ke samping sebelum kereta menabraknya. Kel yang menyaksikan semuanya dari jauh terkejut, terutama ketika melihat lambang keluarga Stan terpasang di kereta tersebut. Ia pun turun dari kendaraannya dengan niat menghampiri. Para penjaga berusaha menahannya, namun Kel hanya menjawab bahwa jika ia sendiri tidak bergerak, maka siapa yang akan melakukannya. Dari kereta keluarga Stan itu turun Penion Stan sendiri, sosok yang dalam kisah kelahiran sang pahlawan selalu digambarkan sebagai penjahat khas. Kel segera menyadari keberadaan tokoh itu. Seorang pengawal Penion lalu mendekat dan menegur keras Choi Han karena telah berani menghalangi jalan seorang bangsawan. Tuduhan itu membuat Choi Han naik pitam. Ia berteriak marah menyebut bahwa ulah pengawal itulah yang hampir melukai orang tak bersalah karena mengemudikan kereta dengan cara gila. Namun pengawal itu dengan angkuh menegaskan bahwa para petani seharusnya menggunakan jalan lain dan bila melihat kereta bangsawan maka mereka wajib menyingkir, sehingga kesalahan ada pada lelaki tua yang berdiri di jalan dan tidak segera menyingkir meski melihat kereta mendekat. Ucapan itu membuat kemarahan Choi Han semakin membara. Penion kemudian menengahi dengan tenang menyuruh pengawalnya diam. Hans yang memperhatikan keadaan itu mulai gelisah dan menyebut bahwa Choi Han tampak sangat marah. Kel pun melangkah mendekat dan berusaha menenangkannya, meminta agar ia menahan diri. Namun amarah Choi Han belum juga reda. Choi Han merasa amarahnya semakin membara ketika melihat pengawal Penion menuduh lelaki tua itu bersalah karena tidak menyingkir dari jalan. Baginya jelas sekali bahwa kereta itu bisa saja mengambil jalur lain tanpa melukai siapapun. Namun mereka seakan sengaja ingin melukai orang tua malang itu. Ia tidak sanggup hanya berdiri dan menyaksikan semuanya. Kel yang menyadari kondisi itu segera menenangkan Choi Han sambil menatap Penion Stan. Ia melihat tangan Penion dengan seksama dan bisa menduga bahwa lelaki itu baru saja selesai menyiksa naga. Karena bekas tindakan itu masih jelas terlihat, seakan penyiksaan tersebut adalah hiburan yang biasa ia lakukan. Penion justru menanggapi dengan sikap tenang. Ia menyapa Kel dan menanyakan apakah ia berasal dari keluarga Henitus. Kel mengiyakan dengan santai dan menyebut bahwa dirinya juga senang bisa bertemu dengan putra muda Marquistan itu.
Penion kemudian berbicara tentang kabar yang pernah ia dengar, bahwa dalam keluarga Conheritus ada seseorang yang terkenal aneh dan tidak terlihat seperti bangsawan sejati. Serta biasanya Basenlah yang menghadiri pertemuan para bangsawan mewakili keluarga. Mendengar hal itu, Kel hanya merasa heran mengapa Penion menanyakan sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Ia pun menanggapinya dengan menyebut dirinya memang sampah, bahkan mungkin sampah yang lebih buruk dibanding yang lain. Penion tampak terhibur mendengar pengakuan itu. Ia menganggap Kel sebagai orang yang menarik, lalu menatap rendah pada lelaki tua yang masih ketakutan. Ia menyebut bahwa kehadiran orang tua itu di jalan hanyalah kerikil kecil yang mengganggu perjalanannya dan membuatnya membuang waktu. Namun setidaknya dari peristiwa ini ia bisa bertemu langsung dengan Kel. Dengan nada serius, ia menambahkan bahwa seorang bangsawan seharusnya bisa mengajarkan para pengikutnya untuk lebih patuh, agar tahu membedakan mana serangga jalanan dan mana pemilik jalan itu sendiri. Ucapannya membuat Choi Han hampir kehilangan kendali karena amarahnya. Sementara lelaki tua itu semakin ketakutan hingga bergetar sambil memohon ampun dengan suara parau. Penion merasa puas melihat sosok lemah itu berlutut di depannya. Kel memandang lelaki tua itu dan bertanya apakah Penion sudah puas dengan apa yang ia katakan. Penion mengangguk, menandakan sudah cukup. Kel lalu jongkok di depan lelaki tua itu. Ia sadar seharusnya tidak ikut campur dan baginya tidak masalah jika Choi Han benar-benar memukul Penion. Namun ia tahu jika itu terjadi, semua kesalahan akan jatuh padanya. Karena itu ia perlu mencegahnya. Ia menyentuh lelaki tua itu dengan lembut dan membuatnya semakin gugup. Lelaki tua itu mundur sedikit dengan wajah cemas, namun tetap menjawab dengan suara hormat. Kel berdiri dan dengan nada santai menanyakan apakah ada bar di sekitar situ. Lelaki tua itu tidak segera memahami maksudnya. Kel pun menambahkan bahwa ia membutuhkan minuman keras yang enak karena dirinya adalah sampah dan butuh alkohol untuk membuat hari esok terasa lebih baik. Ia meminta lelaki tua itu untuk membawanya ke tempat minum terdekat. Setelah itu, ia berbalik pada Penion dan mengulurkan tangan menyatakan bahwa pertemuan hari itu cukup menyenangkan. Penion menatap tangan itu dengan ekspresi aneh karena tangan itulah yang tadi menyentuh lelaki tua. Ia enggan menyambutnya, namun pengawalnya segera menyela, mengingatkan bahwa waktu mereka sudah banyak terbuang dan sebaiknya segera pergi. Penion menegur pengawalnya karena berani memotong pembicaraan dua bangsawan, lalu memasang senyum palsu sebelum akhirnya menjabat tangan Kel. Kel merasa genggaman itu hanya berlangsung sebentar karena Penion segera menarik tangannya kembali. Kel menilai bahwa lelaki itu sengaja bersikap demikian. Ia tetap menutup pertemuan itu dengan senyuman, menyebut bahwa ia berharap bisa bertemu lagi di ibu kota dan saat itu mereka bisa minum bersama. Ia bahkan menyebut Penion sebagai salah satu orang paling menarik yang pernah ia temui, meski sebenarnya ia sedang menyindirnya secara halus. Melihat sikap Penion, Kel bisa menilai bahwa pemuda itu memang memiliki potensi untuk menjadi pewaris keluarga Stan di masa depan. Namun ucapan dan tingkah laku Kel yang tidak sesuai dengan kebiasaan bangsawan membuat Penion marah. Meski akhirnya ia menyebut bahwa Kel adalah orang yang menarik dan berharap bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Setelah itu ia kembali ke keretanya dan pergi dengan rombongan pengawalnya. Kel hanya menatap kepergiannya sambil berharap agar pertemuan itu tidak pernah terulang lagi. Ia ingin Penion menjauh sejauh mungkin darinya. Kel kemudian menepuk bahu Choi Han dan menyebut bahwa sebagian besar bangsawan memang seperti itu, penuh kesombongan dan kebencian terhadap orang lemah. Ia menoleh pada lelaki tua yang sempat ketakutan tadi dan menanyakan apakah ia bisa berdiri atau terluka. Setelah memastikan lelaki itu baik-baik saja, ia menyuruh Choi Han untuk mengantarnya pulang dengan selamat karena dialah yang sudah menolongnya. Lelaki tua itu menolak dengan halus lalu mengingatkan tentang pembicaraan Kel sebelumnya mengenai bar. Kel menanggapi bahwa ia tidak sedang ingin minum dan kembali meminta Choi Han untuk mengantar orang tua itu pulang. Namun lelaki tua itu kemudian mengungkapkan bahwa dirinya menjual minuman beralkohol. Hal itu membuat Kel tertarik. Ia menanyakan apakah tempat tinggal lelaki tua itu memiliki bar. Lelaki tua itu membenarkan, mengatakan bahwa hanya ada satu penginapan di desa tersebut dan penginapan itu juga berfungsi sebagai bar sekaligus restoran. Mendengar penjelasan itu, Kel meminta Hans memperhatikan baik-baik semua informasi yang diberikan. Ia menyimpulkan bahwa hanya karena ada satu penginapan, maka tempat itu adalah pilihan terbaik untuk beristirahat malam ini. Saat mereka bersiap menuju penginapan, Choi Han menoleh pada Kel dan bertanya apakah ia benar-benar tidak marah atas perlakuan Penion. Kel menjawab dengan santai, menyebut bahwa ia tahu Penion berusaha merendahkannya dengan ucapan kasar dan hampir membunuh lelaki tua itu. Bukan hanya itu, Penion bahkan menyebut orang tua itu sebagai kerikil yang menghalangi jalannya. Meski demikian, Kel tidak merasa marah. Ia bisa saja meledak seperti Choi Han dan melakukan sesuatu yang ekstrim, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Baginya, memperlihatkan sisi lemah saat dikuasai emosi hanyalah kesalahan. Ia selalu berusaha bersikap tenang karena ia tahu ketika seseorang memiliki kekuasaan, maka banyak rintangan akan menghadang dan mengatasinya jauh lebih penting daripada melampiaskan amarah sesaat.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang selalu membalas setiap kebaikan maupun penghinaan. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, ia akan selalu membayar kembali. Jika ada yang berusaha merendahkannya, maka ia akan memastikan balasannya datang. Ia tersenyum sambil berkata pada Choi Han agar tidak perlu cemas karena Penion pada akhirnya akan tersingkir dari keluarganya sendiri. Choi Han terdiam, tidak benar-benar memahami maksud ucapan itu. Meski jelas terlihat ia terkejut, Kel hanya tersenyum lebih lebar dan bertekad bahwa ia akan segera merebut naga yang disiksa Penion. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu membawa mereka ke penginapan satu-satunya di desa tersebut. Ia menunjukkan sebuah kamar besar dan menyebutnya sebagai kamar terbaik yang mereka miliki. Kel menilai ruangan itu cukup layak. Lelaki tua itu lalu menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang bangsawan menginap di tempat mereka dan memohon maaf jika ada kekurangan karena semua penghuni desa hanyalah rakyat biasa. Mendengar itu, Kel menepuk bahunya dengan tenang dan menyuruhnya untuk rileks. Ia merasa kondisi ini baik-baik saja, meski sedikit membuatnya tidak nyaman. Ia kemudian menambahkan bahwa dirinya tidak menyukai orang yang merendahkan diri sendiri dengan sikap berlebihan. Tempat itu adalah lokasi persinggahan bagi siapapun yang melewati wilayah mereka, sehingga mustahil ada kekurangan berarti. Lelaki tua itu sangat terkejut mendengar sikap Kel karena sepanjang hidupnya tidak pernah ada bangsawan yang berbicara padanya dengan penuh hormat. Ia bahkan sempat bertanya apakah memang banyak orang baik seperti itu di wilayah Henitus. Kel hanya tertawa dan berkata bahwa dirinya justru dianggap sebagai sampah terbesar di wilayah itu. Jika lelaki tua itu mau mencari lebih baik, masih pasti ada orang-orang dengan kepribadian yang lebih baik darinya. Setelah itu, ia menyuruh lelaki tua itu kembali mengurus tempatnya. Orang tua itu memberi salam hormat penuh syukur sebelum meninggalkan kamar. Setelah itu, pintu kamar diketuk perlahan dan suara itu membuat Kel menoleh sambil memberi isyarat agar ia masuk. Yang datang adalah Hans dengan sebuah kotak di tangannya. Hans langsung menaruhnya di dekat Kel sambil bertanya apakah hanya kotak itu yang ia inginkan. Kel membenarkan dan menerima kotak tersebut, sementara Hans tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya terhadap isi kotak itu. Melihat wajah Hans yang penuh rasa ingin tahu, Kel menegaskan bahwa seorang pelayan seharusnya tidak menunjukkan emosi, apalagi rasa penasaran di hadapan tuannya. Hans menanggapi bahwa seorang kepala pelayan justru boleh menunjukkan sedikit ekspresi di hadapan majikannya. Jawaban itu membuat Kel merasa Hans sedang bergurau dan Hans berdiri tampak puas dengan candaan yang ia lontarkan. Kel akhirnya menyuruhnya pergi dengan cepat, tetapi Hans masih sempat bertanya apakah benar mereka akan tinggal di tempat itu selama 3 hari. Kel membenarkan lalu meminta Hans mengurus semua persiapan. Setelah Hans pergi, kotak itu tetap tergeletak di samping Kel. Ia berpikir bahwa berbicara dengan Hans jauh lebih mudah dibandingkan dengan Rons karena Hans memiliki rasa segan padanya. Namun ia juga mengingat betapa sulitnya memperoleh kotak tersebut. Rasa penasaran kemudian ditunjukkan oleh kedua anak kucing yang bersamanya. Mereka menatap kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kel pun membuka kotak tersebut dan menyebutkan bahwa mereka akan segera menyelamatkan seekor naga kecil yang selama ini disiksa dengan kejam. Pikirannya kembali pada pertemuan sebelumnya di sebuah kedai teh bersama Bilos. Saat itu Bilos menanyakan kegunaan dari barang-barang yang Kel beli. Kel menolak menjelaskan tujuan pastinya. Bilos sempat menyinggung bahwa benda-benda itu sangat mahal dan Kel menawarkan untuk menyewanya saja. Bilos mengizinkan meski menekankan bahwa ada 2 barang yang seharusnya tidak boleh dipinjamkan kepada orang luar. Ia tetap menyewakannya atas nama dirinya sendiri khusus untuk Kel dengan syarat barang-barang itu harus dikembalikan di ibu kota. Kel setuju dengan kesepakatan itu. Kembali ke masa kini, Kel mengeluarkan salah satu benda dari dalam kotak. Kedua anak kucing semakin penasaran hingga akhirnya Kel menjelaskan bahwa benda itu adalah alat pengacau mana yang bernilai hampir 1 miliar galon. Ia tidak membelinya melainkan hanya menyewa dengan harga 20 juta galon. Alat itu mampu memblokir semua sihir dengan jangkauannya, namun harus dipasang 27 jam sebelum digunakan dan hanya bertahan sekitar 40 menit. Walau begitu, alat tersebut sangat kokoh dan tidak mudah hancur, sehingga Kel merasa lega berhasil mendapatkannya. Ia lalu melemparkan alat itu ke arah kedua anak kucing dan bertanya apakah mereka bisa membaca peta. Keduanya menjawab yakin karena sebagai penerus ras kucing mereka terbiasa dengan hal itu. Kel kemudian membentangkan peta di hadapan mereka. Ia menjelaskan posisi desa tempat mereka berada, lalu menunjuk pegunungan di arah timur. Di sana terdapat sebuah villa yang harus mereka hindari karena bisa menimbulkan bahaya. Di balik villa itu terdapat sebuah gua tempat seekor naga kecil dikurung dan disiksa. Naga itu bahkan lebih muda dari kedua anak kucing itu, kira-kira berusia 4 tahun. Mendengar penjelasan itu, keduanya semakin bersemangat dan bertanya apakah mereka benar-benar akan menolongnya. Kel menegaskan bahwa mereka memang akan menyelamatkan naga itu. Ia memasukkan alat pengacau mana ke dalam sebuah tas kecil lalu menggantungkannya di leher kucing abu-abu. Ia menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah tetap dalam wujud kucing.
dan menguburkan benda itu di salah satu titik di gunung. Karena jangkauan alat tersebut cukup luas, lokasi penguburan bisa di mana saja selama berada di sekitar gunung. Mendengar instruksi itu, kedua anak kucing tampak senang dan siap menjalankan tugas yang diberikan. Kedua anak kucing itu merasa tugas yang diberikan begitu mudah. Mereka bahkan membandingkannya dengan bagaimana mereka berhasil melarikan diri dari pengawasan tetua suku kucing. Sehingga menurut mereka menanam sebuah alat di pegunungan tidaklah seberapa. Kel memahami kemampuan mereka, namun ia tetap menekankan bahwa ia tidak ingin mereka membuat kesalahan dalam misi pertama ini. Untuk mendorong mereka lebih bersemangat, ia berjanji akan memberi banyak makanan bila mereka berhasil. Janji itu membuat kedua kucing itu begitu gembira hingga mereka segera berangkat menuju gunung dengan penuh semangat, meninggalkan Kel yang menatap kepergian mereka dengan senyum tipis. Beberapa saat kemudian, Kel dan Choi Han duduk saling berhadapan. Choi Han menawarkan bantuan, namun Kel menanggapinya dengan pertanyaan tak terduga tentang apakah Choi Han pernah melihat naga. Choi Han terdiam sejenak lalu mengingat bahwa ia pernah melihat makhluk yang menyerupai naga. Namun Kel tahu bahwa yang dilihat Choi Han hanyalah monster besar menyerupai kadal di hutan kegelapan, bukan naga sesungguhnya. Saat ia menanyakan seperti apa bentuk makhluk itu, Choi Han menjelaskan bahwa wujudnya hanyalah monster kuat dengan penampilan khas makhluk buas. Dari jawaban itu, Kel memastikan bahwa Choi Han sama sekali belum pernah bertemu naga sejati. Kel kemudian menjelaskan bahwa naga bukan sekedar monster, melainkan makhluk hidup dengan emosi, seperti manusia, kurcaci, duyung maupun elf. Namun semua itu akan berubah jika mereka dijebak dalam kegelapan, dipaksa hidup tanpa cahaya matahari, dan disiksa setiap hari hanya untuk dijinakan. Ia menggambarkan betapa mengerikannya nasib seekor naga kecil yang terkurung di gua. Sendirian tanpa keluarga, disiksa terus-menerus oleh manusia, dipaksa tunduk dengan kekerasan, namun tetap bertahan hidup meski diperlakukan demikian. Choi Han mendengar cerita itu dengan wajah semakin memerah karena amarah. Kel sudah menduga reaksi itu karena mustahil ada orang berhati baik yang tidak marah mendengar penderitaan semacam itu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa naga yang dimaksud kini berada di sebuah gua tak jauh dari desa. Mendengar hal itu, Choi Han semakin tak kuasa menahan emosinya. Ia bertanya apakah setelah diselamatkan naga itu akan dijinakan. Kel menanggapinya dengan heran dan menolak keras gagasan tersebut. Baginya mustahil seekor naga yang setiap hari disiksa manusia mau dijadikan hewan peliharaan oleh manusia lain. Bahkan mungkin naga itu justru akan membenci semua manusia. Kel memahami sifat naga yang sejak lahir sangat sombong dan memandang diri mereka lebih tinggi dibanding makhluk lain, bahkan manusia. Ia juga sadar bahwa jika dirinya benar-benar memutuskan untuk merawat seekor naga, hal itu hanya akan membawa banyak masalah karena di seluruh benua timur dan barat jumlah naga tidak sampai 20 ekor. Mengurus salah satunya hanya akan menarik perhatian semua kekuatan besar di dunia. Choi Han terdiam sejenak lalu menyadari bahwa apa yang dikatakan Kel benar. Ia mengerti bahwa naga seharusnya hidup bebas sebagai naga, bukan sebagai peliharaan. Dan dari sana, ia menanyakan apakah mereka benar-benar akan pergi menyelamatkan naga itu. Kel bangkit dari kursinya dan menyatakan bahwa mereka memang akan melakukannya. Dan untuk itu, ia membutuhkan bantuan Choi Han. Mendengar hal tersebut, Choi Han merasa bersemangat. Ia berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu. Namun, Kel mengingatkan bahwa dalam misi ini, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Karena tujuan utama mereka adalah menyelamatkan naga, bukan membunuh siapapun, kecuali bila keadaan benar-benar memaksa. Kel merasa bahwa semua yang akan ia lakukan harus dijalankan dengan setenang mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia kemudian menyuruh Choi Han agar Ron menyiapkan minuman di lantai pertama. Beberapa saat kemudian, gelas demi gelas ia habiskan sehingga wajahnya tampak memerah. Choi Han yang duduk di dekatnya mulai merasa cemas melihatnya minum terlalu banyak. Namun Han justru menanggapinya dengan santai karena selama tangan Kel tidak memegang benda lain, setidaknya ia tidak akan merusak apapun di sekitarnya. Pemilik kedai menghampiri mereka dan mendengar pujian Kel atas minuman yang disajikan. Kel menjelaskan bahwa minuman itu istimewa, terbuat dari campuran buah dan ramuan yang hanya tumbuh di pegunungan sekitar desa, sehingga harganya memang lebih mahal dari biasanya. Kel menanyakan apakah masih ada sisa, dan ketika dijawab bahwa stoknya masih tersisa, ia memutuskan untuk membelikan minuman yang sama untuk semua orang di tempat itu. Tindakannya membuat wakil kapten mengingatkan bahwa ia tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Namun, Kel hanya menyuruh pengawal itu ikut minum saja tanpa membantah. Beberapa saat kemudian, ia meminta Choi Han datang mendekat untuk membantunya berjalan karena ia ingin beristirahat. Wakil kapten pasukan menawarkan diri untuk mengantarkannya hingga kamar, tetapi Kel menolaknya dengan alasan bahwa para prajurit termasuk dirinya pasti masih sangat lelah setelah pertempuran kemarin, sehingga lebih baik mereka semua beristirahat. Ia pun berpamitan dengan mengatakan bahwa dirinya akan tidur karena tubuhnya sudah terlalu letih. Wakil kapten sempat mencoba memanggilnya lagi, tetapi Kel tidak menggubris dan langsung berjalan pergi bersama Choi Han. Di koridor,
Ron yang sedang menunggu melihat mereka datang. Kel mengakui bahwa pelayan tua itu tidak pernah peduli dengan apapun yang ia lakukan. Tetapi demi menghindari masalah di masa depan, ia memilih untuk mengatakan secara langsung bahwa ia akan keluar malam itu dan meminta Ron merahasiakannya. Ron hanya menjawab singkat bahwa ia mengerti dan akan menunggu kepulangannya. Mendengar itu, Kel berharap agar Ron tidak benar-benar menunggunya. Sesampainya di depan kamar, Kel menyatakan bahwa ia ingin beristirahat dan melarang siapapun masuk kecuali dalam keadaan darurat. Ia menambahkan ancaman halus bahwa siapapun yang berani mengganggu tidurnya akan menerima akibatnya. Hans yang mendengar itu langsung mengangguk gugup dan memohon agar Kel segera masuk untuk beristirahat. Sementara Ron juga menegaskan akan menunggu di depan kamar. Setelah itu, Kel berpaling pada Choi Han mengatakan bahwa ia akan beristirahat dan menyuruhnya pergi. Namun sebelum masuk ke dalam kamar, ia berbisik di telinga Choi Han agar datang melalui jendela beberapa saat kemudian. Singkat cerita, terdengar suara langkah di jendela dan seperti yang sudah disepakati, Choi Han masuk dari sana. Ia melihat Kel sudah berdiri dengan pakaian aneh yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Kel lalu melemparkan satu set pakaian serupa kepadanya dan menyuruhnya mengenakannya. Choi Han menatap pakaian itu dengan bingung dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Dalam hati Kel mengingat bahwa pakaian ini adalah seragam organisasi rahasia yang pernah disebutkan dalam novel kelahiran sang pahlawan. Di dalam cerita, Choi Han selalu berurusan dengan orang-orang dari kelompok rahasia tersebut, sehingga pakaian penyamaran ini dibuat khusus agar mereka bisa bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Outfit yang mereka kenakan tampak sedikit berbeda dari pakaian milik organisasi rahasia. Namun keberadaan simbol bintang di sana membuat siapapun yang melihatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu, sehingga tidak ada yang akan curiga. Choi Han sempat merasakan keganjilan dan bertanya-tanya apakah yang akan mereka lakukan adalah sesuatu yang buruk. Kel menanggapinya dengan tenang bahwa memang benar mereka akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada Penion. Mendengar itu, Choi Han menyadari bahwa dirinya juga harus mengenakan pakaian tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan. Kel berpikir bahwa sifat manusia tidak akan pernah berubah. Seseorang yang baik sekalipun tetap tidak akan disukai bila orang lain enggan menerimanya. Selama 17 tahun hidupnya, tidak ada yang berbeda dari kenyataan itu. Apalagi ia sendiri sudah menghabiskan 10 tahun terakhir di dunia ini seorang diri. Ia lalu memperkenalkan kedua anak kucing yang ternyata berasal dari ras kucing dan mampu berubah menjadi manusia. Choi Han begitu terkejut mendengarnya, namun Kel segera memperkenalkan semua orang. Kel menjelaskan bahwa pemuda yang bersamanya adalah Choi Han, sementara dua anak kucing itu bernama On dan Hong. Setelah semua perkenalan, Kel menanyakan kesiapan mereka dan saat melihat jam di tangannya, ia merasa waktunya telah tiba untuk bergerak. Mereka berempat melangkah cepat dan Kel memastikan bahwa mesin pengubah suara serta berbagai alat tersembunyi bekerja dengan baik. Alat pengacau mana berhasil membuat semua alarm di tempat itu tidak berfungsi. Saat pandangannya tertuju ke depan, ia melihat dua penjaga penghadang jalan Choi Han. Salah satu dari mereka menyerang dan menuntut penjelasan siapa dirinya. Choi Han segera bergerak menangkis serangan itu hingga pedang penjaga terlepas dari genggamannya dan membuatnya jatuh terlutut. Choi Han tidak menghabisinya, melainkan hanya membuatnya pingsan dengan satu serangan ke leher. Namun kejadian itu membuat banyak penjaga lain menyadari keberadaan mereka dan semuanya bergegas menyerang Choi Han. Kel segera memerintahkan On untuk menciptakan kabut. Dalam sekejap, kabut pekat menyelimuti area itu dan membuat para penjaga panik. Mereka berteriak kebingungan, tidak memahami dari mana kabut itu muncul. Saat mereka mulai mengarahkan perhatian ke arah Kel, ia meminta Choi Han untuk memberinya perlindungan. Tanpa ragu, Choi Han berdiri di depannya. Serangan demi serangan diarahkan padanya, namun tidak satupun dari mereka mampu menahan kekuatan Choi Han. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh penjaga berjatuhan. Salah seorang dari mereka terperangah tak percaya dengan kekuatan semacam itu dan menyangka bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang Swordmaster. Bahkan Kel sendiri merasa heran melihat Choi Han mampu menjatuhkan seseorang hanya dengan satu serangan. Saat salah satu penjaga berusaha kembali menyerang, Kel ikut bergerak dan membuat situasi semakin kacau. Penjaga itu berteriak menanyakan siapa sebenarnya mereka. Choi Han menanggapinya dengan dingin dan menganggap orang itu terlalu banyak bicara. Kel lalu menyerahkan sisanya pada Choi Han dan melangkah pergi. Choi Han menghadang setiap serangan, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan melewatinya, sehingga Kel bisa melanjutkan langkahnya tanpa halangan. Di dalam gua, alat pengacau mana membuat kristal sihir berhenti bekerja. Salah seorang yang berjaga di sana berteriak kebingungan karena tidak memahami mengapa kristal itu tidak lagi aktif. Ia merasakan sesuatu di belakangnya dan segera berbalik mendapati Kel yang sudah berdiri di sana. Panik melanda dirinya hingga ia melangkah mundur ketakutan dan memohon agar Kel tidak mendekat. Ia berusaha mengingatkan bahwa di tempat itu tersimpan sesuatu yang berbahaya. Namun Kel dengan tenang mengingatkan bagaimana seekor naga kecil di sana seringkali dipaksa menderita. Ketika ia pingsan karena penyiksaan, Penion selalu memberinya sengatan listrik agar ia kembali sadar.
Hong yang tersembunyi menggunakan kemampuan racun hingga udara di sekitar dipenuhi racun pekat. Orang itu mulai sulit bernapas, kehilangan kesadaran dan akhirnya terjatuh tak berdaya di tanah. Kel kemudian mengambil kunci yang tergantung di pinggangnya. Saat menggenggam benda itu, ia memastikan bahwa inilah kunci yang mereka butuhkan. Ia lalu mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua anak kucing yang telah bekerja keras membantu misi berbahaya tersebut. Kel melangkah bersama On dan Hong menuju tempat naga kecil itu ditahan. Begitu kandang terbuka, pemandangan yang tersaji membuat dadanya terasa sesak. Tubuh naga itu penuh luka, goresan, dan memar hingga jelas terlihat betapa parahnya ia disiksa. Kel sempat bersuara bahwa makhluk itu benar-benar sudah hancur dan hampir tidak bisa disebut sehat lagi. Ia lalu melepaskan topeng dari wajahnya dan dengan suara tenang menawarkan jalan keluar. Naga itu tetap diam, seakan tidak percaya atau tidak peduli. Namun ketika suara itu terdengar jelas, matanya perlahan terbuka dan menatap lurus pada Kel dengan sorot penuh amarah. Tatapan itu membuat Kel sadar bahwa yang ada di depannya bukan hanya rasa sakit tetapi juga kemarahan yang mendalam. Sementara itu, On dan Hong mendekat, berputar di sekitar tubuh naga yang terbaring. Mereka melihat jelas betapa dalam penderitaan makhluk tersebut. Luka-luka yang merata di tubuhnya membuat mereka berbisik bahwa rasa sakitnya pasti luar biasa. Namun bagi sang naga, semua tatapan itu hanya memicu kemarahan yang lebih besar. Ia melihat mereka semua sebagai musuh yang hanya ingin memanfaatkannya. Kel sempat memikirkan rencana menggunakan ramuan penyembuh untuk memulihkan tubuh naga itu. Tapi ketika matanya tertuju pada choker sisir di lehernya, ia sadar bahwa ramuan tidak akan berguna selama benda itu masih terpasang. Ia merasa harus melepaskan lebih dulu sebelum bisa melakukan penyembuhan. Saat melangkah, kakinya tanpa sengaja menyentuh wajah seorang yang terbaring pingsan di tanah, sisa dari pertempuran sebelumnya. Kel sempat bergumam bahwa orang itu seolah masih menghalangi jalannya bahkan dalam keadaan tidak sadar. Naga itu menatap tubuh manusia itu dengan tatapan penuh kebencian. Jelas merasa amarah mendidih setiap kali melihatnya. Kel lalu berjalan mendekati dinding gua, mengingat detail dari cerita yang pernah ia baca. Ia tahu bahwa Penion sudah menyiapkan jalur rahasia di tempat itu, sebuah lorong pelarian yang tersembunyi di balik dinding. Ia menyelusuri permukaan kasar hingga menemukan bagian yang terasa lebih halus. Ia yakin inilah pintu menuju terowongan rahasia. Tidak lama kemudian, Choi Han muncul, napasnya masih stabil meski baru saja menghadapi banyak musuh. Kel bertanya apakah semuanya sudah ditangani dan Choi Han menegaskan bahwa seluruh penjaga yang mampu bertarung sudah ia buat tak berdaya. Ucapan itu membuat Kel lega, lalu ia menunjuk ke arah dinding dan memintanya untuk memukul. Choi Han sempat bertanya apakah ia harus menggunakan kekuatan penuh, dan Kel merasa ngeri membayangkan akibatnya. Jika Choi Han menghantam dengan kekuatan sesungguhnya, seluruh gua bisa runtuh seketika. Ia lalu menyuruh Choi Han untuk membayangkan bahwa dinding itu hanya setebal 10 cm sehingga cukup diberi pukulan ringan saja. Choi Han melangkah maju menatap permukaan dinding itu, lalu mengayunkan kepalan tangannya. Namun yang terjadi justru sebuah hantaman luar biasa. Seluruh bagian dinding itu runtuh berantakan dan sebuah terowongan rahasia terbuka di hadapan mereka. Pemandangan itu membuat semuanya terkejut sekaligus takjub. Kel segera menghampiri naga kecil, mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, sementara Choi Han mengambil obor untuk menerangi jalan. Mereka pun bergerak memasuki lorong gelap itu hingga akhirnya keluar dari gua. Begitu tiba di luar, Kel menurunkan naga itu di atas sebuah batu besar. Namun tatapan naga itu tidak pernah berhenti menancap padanya, seolah hendak menembus isi kepalanya. Sorotan itu membuat Kel merasa tidak nyaman seakan dirinya diselidiki dan dihakimi pada saat yang sama. Ia tahu bahwa sikap penuh amarah itu lahir dari 4 tahun penyiksaan tanpa henti yang dilakukan Penion. Ia juga sadar betapa berbedanya dirinya dengan makhluk ini. Naga kecil itu terus melawan dan menolak menyerah, sementara dirinya, Kim Rokso, pernah memilih untuk menyerah pada nasib karena merasa lelah diperalat sejak kecil sebagai yatim piatu. Kini di hadapannya berdiri makhluk yang justru mengingatkan dirinya pada kekuatan untuk tetap bertahan. Kemudian Kel mengeluarkan sebuah gunting tajam dan melangkah mendekat ke arah naga kecil yang masih terbaring lemah. Tindakan itu membuat On dan Hong berdiri di belakangnya terkejut karena tidak menyangka ia berani mendekat begitu saja. Dengan tenang, Kel meraih choker sihir yang melilit leher naga itu, lalu mulai memotongnya menggunakan gunting. Naga itu tampak panik, matanya terpejam kuat seakan bersiap menerima rasa sakit baru. Namun sesaat kemudian terdengar suara patahan logam yang jelas membuat naga itu membuka mata. Ia melihat choker yang selama ini menyiksanya telah putus dan jatuh ke tanah. Sementara Kel berdiri tepat di depannya. Pandangannya tertuju lurus pada pemuda itu, menatapnya dengan sorot penuh kecurigaan dan keheranan. Kel sadar bahwa benda itu masih berbahaya, maka ia melepas sarung tangannya dan menyerahkannya pada Choi Han, menyuruhnya menggunakan sarung tangan itu untuk mengangkat choker yang masih terisi sihir. Choi Han menerima tanpa banyak bicara, sementara naga kecil itu terus menatap mereka berdua dengan sikap waspada. Kel lalu mengeluarkan botol ramuan penyembuh dari sakunya. Ia mendekat dan menyentuh wajah naga itu, memaksanya menggadah. Sentuhan itu seketika membangkitkan trauma lama karena cara Kel memegang wajahnya mengingatkan pada bagaimana Penion dulu menyiksanya.
Namun sebelum rasa takut itu kembali menelan seluruh kesadarannya, cairan obat dituangkan ke dalam mulutnya, tubuhnya bergetar, lalu cahaya sihir dari ramuan itu menyebar ke seluruh luka. Perlahan-lahan darah berhenti mengalir, luka-luka menutup dan tubuhnya terasa lebih ringan. Penyembuhan itu begitu cepat hingga membuatnya terperangah melihat semua luka seakan lenyap begitu saja. Kel menatapnya dengan datar. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan makhluk itu setelah bebas. Ia tahu naga adalah spesies paling cerdas dan ia yakin makhluk itu bisa berpikir dan memutuskan sendiri jalannya. Naga kecil itu akhirnya mengumpulkan keberanian dan dengan suara lirih mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup bebas. Ia tidak ingin berada di tempat ini lebih lama dan tidak ingin menjadi peliharaan siapapun. Kel mendengar jawaban itu dan tersenyum tipis, lalu menyetujui keinginannya. Ia mengatakan bahwa seekor naga memang seharusnya memiliki hak untuk hidup bebas, dan ia tidak akan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun naga kecil itu justru meledak dalam kemarahan. Ia menuduh manusia selalu berbohong, menolak mempercayai kata-kata yang baru saja didengarnya. Sorot matanya membara penuh kebencian. Kel tidak menampik, ia mengakui bahwa dirinya memang sering berbohong. Tapi ia tetap menegaskan bahwa kali ini naga itu bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah itu ia berbalik pergi bersama rombongannya, merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah cukup. Ia telah membebaskan naga itu, menyelamatkan desa, dan menggagalkan rencana Penion. Di dalam hati ia lega karena tidak perlu memikul tanggung jawab untuk merawat seekor naga, karena sejak awal ia hanya ingin melindungi keseimbangan tanpa harus terikat lebih jauh. Naga kecil itu masih terdiam di tempatnya dengan perasaan bercampur. Ia membenci manusia karena pernah disiksa tanpa henti. Namun di hadapannya masih tergeletak botol ramuan penyembuh yang menyelamatkan nyawanya. Rasa benci dan keraguan berkelindan, membuat hatinya sulit tenang. Sementara itu, di sisi lain, On berbisik pada Hong bahwa mereka yakin naga itu akan mengikuti mereka. Keduanya tampak bersemangat seolah baru saja mendapat seorang adik. Kel menanggapi ucapan itu dengan dingin. Ia menekankan bahwa naga adalah makhluk penuh harga diri dan tidak akan pernah mau menjadi peliharaan manusia. Terlebih lagi, setelah merasakan sisaan panjang dari seorang Penion. Ucapan itu membuat On kecewa, menyadari bahwa harapannya untuk memiliki saudara baru mungkin hanyalah mimpi kosong. Beberapa saat kemudian, Kel mengingatkan agar On dan Hong segera mengambil alat sihir yang sebelumnya mereka kubur di dekat gua. Keduanya pun bergegas pergi untuk mengambilnya. Saat itu, Kel menepuk bahu Choi Han memikirkan sesuatu. Hari ini adalah pertama kalinya Choi Han berhasil menyelamatkan seseorang, dan itu membuatnya menilai bahwa pemuda itu telah melakukan hal yang sangat baik. Kel teringat bahwa sebelumnya Choi Han memang pernah berhadapan dengan para bandit. Namun saat itu ia hanya melindungi dirinya sendiri tanpa sempat menyelamatkan siapapun. Kini situasinya berbeda karena mereka berhasil menyelamatkan seekor naga, sehingga desa pun tetap utuh dan alur peristiwa pun sedikit berubah dari apa yang seharusnya terjadi. Pikiran itu membuat Kel merasa lega, meski di sisi lain Choi Han terlihat terkejut memikirkan kemungkinan lain. Ia sempat membayangkan bagaimana jika naga kecil itu memutuskan untuk mengikuti mereka. Sebuah pertanyaan yang cukup berat hingga membuat Kel ikut terdiam sejenak. Ia berusaha menepis kemungkinan itu, meyakinkan dirinya bahwa hal semacam itu tidak akan terjadi. Namun benaknya tak bisa sepenuhnya tenang karena ia sadar jika naga itu benar-benar memutuskan ikut, maka keadaannya akan menjadi lebih rumit. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan Kel yakin bahwa naga kecil itu tidak akan mengikutinya. Malam pun berganti dan ia beristirahat di kamarnya. Saat ia tertidur, sosok naga yang baru saja dibebaskan ternyata sudah berada di dekat jendela seakan menunggu sesuatu. Keesokan paginya, Kel bangun dengan kondisi tubuh yang sangat buruk. Ia merasa kepalanya berat, perutnya sakit akibat terlalu banyak minum semalam, dan tidurnya pun tidak nyenyak karena terus merasa diawasi dari arah jendela. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar kelelahan dan membutuhkan istirahat lebih. Ketika suasana sedikit tenang, ia menanyakan pada Choi Han apakah semua jejak sudah dibereskan. Choi Han menjawab bahwa semua bukti sudah dimusnahkan dan diganti dengan bukti palsu sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ia menambahkan bahwa perjalanan mereka akan segera mencapai kota berikutnya yang disebut Kota Puzzle, sebuah tempat yang memang telah menjadi titik tujuan berikutnya. Kel mengangguk menyadari bahwa rute mereka yang melewati pegunungan telah membuat perjalanan terasa lebih panjang, sehingga mulai saat ini mereka akan menempuh jalan raya yang langsung terhubung ke ibu kota agar lebih cepat sampai. Namun suasana kembali berubah ketika Choi Han melaporkan hasil pengamatannya. Ia mengatakan bahwa ia sempat kembali ke Pila yang pernah ditempati Penion dan menemukan suasana kacau di antara para prajurit serta kesatria. Semua orang tampak meninggalkan desa dan Kel segera menyimpulkan bahwa mereka pasti menuju tempat Penion untuk melapor. Choi Han menambahkan bahwa jalur tembok yang mereka dobrak untuk keluar dari desa penuh dengan jejak hancuran, rumput dan pohon yang tercerabut berantakan. Dari situ, Kel langsung menduga bahwa semua itu adalah ulah naga kecil yang mereka bebaskan. Rombongan itu sempat terkejut, namun Kel menilai bahwa itu masih lebih baik karena naga tersebut tidak membunuh para prajurit yang tak sadarkan diri. Menurutnya, mungkin sang naga masih terlalu muda sehingga mampu menahan diri, atau mungkin ia merasa takut.
Ia menduga bahwa naga itu sengaja menghancurkan area di sekitar alat sihir agar tidak digunakan lagi, karena seekor naga sangat sensitif terhadap mana. Meski usianya baru 4 tahun, kecerdasannya jelas jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan. Choi Han mengakui bahwa ia merasakan kekuatan mana yang sangat kuat di tempat itu, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh makhluk sekecil itu. Kel menjawab bahwa naga tidak boleh diremehkan hanya karena ukurannya, lalu menegaskan bahwa tugas mereka sudah selesai, sehingga Choi Han bebas untuk melanjutkan urusannya. Pemuda itu lalu mengatakan bahwa ia tidak akan beristirahat, melainkan akan membantu Becerok, yang membuat Kel menilai bahwa keduanya tampak sangat dekat. Ekspresi aneh muncul di wajah Choi Han yang buru-buru menyangkal kedekatan itu. Kel mencatat perubahan ekspresi itu lalu dengan santai menyuruhnya pergi sambil mengingatkan agar menyampaikan sesuatu kepada Hans. Kel meminta agar minuman disiapkan di perjalanan, lalu menoleh ke arah jam dan merasa bahwa waktunya sudah tiba. Tidak lama kemudian ia turun dari lantai 2 menuju lantai pertama. Saat itu ia melihat Choi Han berdiri diam di tangga. Kel bertanya mengapa pemuda itu tidak segera bergerak turun. Pandangannya kemudian jatuh pada seorang kesatria yang berdiri tidak jauh dari sana. Ia teringat bahwa kesatria itu adalah seorang yang kemarin dibuat pingsan oleh Choi Han. Kel menendang pelan dari belakang dan menyuruh Choi Han berhenti berdiri seperti patung. Choi Han menjelaskan bahwa ia sempat mengira sudah menggunakan cukup kekuatan untuk membuat mereka pingsan selama 1 atau 2 hari. Namun ternyata mereka bangun lebih cepat dari yang ia perkirakan. Hal itu membuatnya menyadari bahwa mereka tidak selemah yang ia bayangkan. Rasa terkejut itu berubah menjadi semangat karena ia merasa di masa depan ia bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar saat melawan manusia. Mendengar pemikiran yang begitu sederhana dan berbahaya, Kel hanya menganggapnya sebagai tipikal tokoh utama yang rela menghancurkan segalanya demi tujuan yang ia sebut sebagai kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, Kel duduk di kursi menunggu minuman anggur yang ia minta. Seorang pelayan tua datang membawakan anggur, mengatakan bahwa itu adalah minuman yang sama seperti yang ia minum semalam. Kel menerima minuman itu lalu menyampaikan sesuatu yang terlintas di pikirannya. Ia merasa bahwa orang tua itu cukup cerdas karena ramuan minumannya benar-benar ampuh untuk mengatasi mabuk. Ucapannya itu membuat si pelayan sedikit gugup, namun ia hanya mengangguk dan menganggapnya sebagai pujian. Di sisi lain, wakil kapten pasukan berbicara dengan salah seorang kesatria Penyon. Ia menyebutkan bahwa setelah perjalanan panjang, mereka sempat berpesta semalam. Semua orang minum hingga larut dan tidak mungkin ada yang keluar dari penginapan ini. Ia heran mengapa pihak Piskon begitu ingin tahu tentang keadaan mereka. Kesatria itu tampak berkeringat lalu menjelaskan bahwa semalam seorang pencuri masuk ke Villa Piskon. Meskipun ada 2 kesatria dan dirinya yang berjaga, pencuri itu tetap berhasil melarikan beberapa barang. Karena mendengar bahwa ada orang dari wilayah Konhenitus yang menginap di desa, ia datang memeriksa dengan alasan khawatir pencuri itu mungkin menyerahkan barang curian kepada mereka. Kel yang mendengarnya hanya meneguk anggur dengan tenang, merasa geli sekaligus geram karena alasan yang dipakai terdengar konyol. Ia membanting botol ke atas meja hingga membuat keduanya menoleh padanya dengan tatapan penuh selidik. Merasa dipandang aneh, Kel meluapkan emosinya dan bertanya mengapa mereka menatapnya seperti itu. Wakil kapten buru-buru menutupi keadaan dengan alasan bahwa tuannya memang terbiasa minum sejak pagi karena menyukainya. Terlebih, minuman itu hanyalah ramuan untuk mengatasi hangover. Mendengar itu, kesatria yang curiga hanya bisa bergumam pelan. Terheran karena ada orang yang setelah mabuk masih memilih minum lagi demi mengatasi mabuknya. Ia menganggap Kel sebagai sosok yang menarik dan aneh, lalu pergi sambil berharap perjalanan mereka aman. Saat melihat kesatria itu menghilang, Kel merasa lega karena yakin mereka tidak akan lagi mencurigai rombongannya. Ia menilai bahwa setelah melihat sosoknya yang dicap sampah, tidak mungkin ada yang menduga ia mampu melakukan hal serius. Bahkan jika Penyon mengetahui apa yang terjadi, ia percaya mereka tidak akan disangka sebagai dalang. Rahasia kelompok dengan simbol bintang pun bukan sesuatu yang mudah dilacak. Pikiran itu membuatnya terbenam dalam renungan yang dalam. Namun ia segera memanggil Ron dengan suara keras. Saat pelayan setia itu muncul, Kel memintanya menyiapkan teh lemon secepat mungkin karena ia yakin hanya itu yang benar-benar bisa menghilangkan rasa mabuk yang masih tersisa. Kel duduk menikmati teh lemon yang disiapkan Ron sambil merenung. Ia merasa lega karena jika para prajurit itu benar-benar mengikuti jejak bukti palsu yang mereka tinggalkan, mereka hanya akan tersesat ke arah barat tanpa menemukan apapun. Pikiran itu membuatnya semakin tenang hingga senyum tipis terlukis di wajahnya. Namun di sisi lain, jauh dari tempat itu Penyon murka dan amarahnya memuncak. Dalam benaknya, Kel teringat sosok Taylor Stan, putra sulung keluarga Marquis yang pernah menjadi korban pengkhianatan adiknya sendiri. Penyon telah membuatnya lumpuh sehingga kedua kakinya tak lagi berfungsi, memaksanya untuk hidup di atas kursi roda. Taylor berusaha keras mencari cara untuk menyembuhkan dirinya, membaca berbagai buku kuno, namun semuanya berakhir sia-sia. Tidak ada satupun catatan yang memberi jawaban mengenai kekuatan kuno. Sampai suatu hari ketika putus asa mencari penawar, ia menemukan sebuah petunjuk kecil dalam buku yang menyebutkan tentang sebuah kekuatan bernama restorasi. Sebuah kekuatan kuno yang konon berada di menara batu. Kata-kata itulah yang menyalakan kembali harapan untuk sembuh. Taylor yakin bahwa kekuatan itu mampu mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala, sehingga ia mulai mengejar petunjuk tersebut.
Sementara itu, perjalanan Kel berlanjut meninggalkan desa. Malam pun mulai mendekat dan rombongan sepakat untuk berkemah. Ia tahu bahwa kota puzzle masih sangat jauh dan mereka harus bertahan beberapa malam di perjalanan. Dalam hatinya, Kel menyimpan tujuan yang lebih besar. Ia harus sampai ke kota puzzle sesegera mungkin, karena di sanalah sebuah kekuatan kuno lain berada, kekuatan yang disebut Vitality of the Heart. Jika ia berhasil mendapatkannya, perisai miliknya akan menjadi lebih kuat. Namun ia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya karena menyadari bahwa kekuatan itu adalah harapan terakhir Tyler. Walau begitu, ia tahu ia lebih membutuhkannya. Taylor dahulu sempat memandang kekuatan Vitality of the Heart sebagai sesuatu yang mampu menyembuhkan luka dan memulihkan vitalitas. Namun begitu ia sadar bahwa itu tidak bisa memperbaiki kakinya yang lumpuh, kekuatan itu kehilangan arti baginya. Ironisnya, setelah berhasil memilikinya dengan penuh perjuangan, hidupnya tetap berakhir tragis. Karangan itu membuat Kel semakin yakin bahwa ia harus bergerak cepat sebelum orang lain mencapainya. Dalam perjalanan, Hong dan On yang selalu ceria mulai membicarakan legenda Menara Batu. Mereka mendengar kabar bahwa jika seseorang membangunnya dengan tangannya sendiri dan memanjatkan sebuah permohonan, maka keinginan itu akan terkabul. Keduanya memandang Kel dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu dan menyatakan bahwa mereka benar-benar ingin melihat Menara Batu itu suatu hari nanti. Kel kemudian bertanya apa yang sebenarnya ingin mereka minta. Jawaban mereka sederhana, mereka hanya berharap agar naga kecil, adik kecil mereka, bisa ikut melakukan perjalanan bersama. Mendengar itu, Kel merasa berat dan langsung menolak keinginan tersebut, membuat Hong tampak murung. Malam itu mereka berkemah dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun sebuah pemandangan aneh membuat langkah mereka terhenti. Seekor hewan mati tergeletak tak jauh dari lokasi perkemahan mereka. Tubuhnya penuh tanda-tanda yang aneh. Hans memberitahu bahwa bangkai itu ditemukan di dekat tenda mereka. Kel menatapnya dengan penuh rasa tidak nyaman. Matanya kemudian menangkap sebuah simbol misterius yang terukir di sana, seperti sendok dan garpu. Ia tidak mengerti maknanya, tetapi firasat buruk merayap dalam dirinya. Di sisi lain, Choi Han terlihat tersenyum tipis seakan sudah mengetahui siapa yang melakukannya. Kel memperhatikan gelagat itu mulai curiga. Ia yakin Choi Han mengetahuinya karena semalam pemuda itu berjaga dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dari situ ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin selain naga kecil itu yang meninggalkan tanda tersebut. Kel hanya bisa menahan diri berpura-pura seolah tidak menyadari apapun. Ia tahu bahwa naga itu mungkin masih berada di dekat sana, memperhatikan dalam diam, dan dirinya hanya perlu terus melangkah seakan semua itu bukan urusannya. Setiap kali rombongan berhenti untuk beristirahat, pemandangan yang sama selalu terulang. Seekor hewan mati ditemukan tak jauh dari tempat mereka berhenti, dan di dekatnya terukir simbol yang sama. Kel menyadari bahwa naga hitam itu terus mengikuti mereka dari jauh, berusaha membantunya agar ia tidak perlu berburu sendiri. Hewan-hewan itu sudah disediakan lebih dulu sebagai bentuk perhatian yang canggung namun keras kepala. Kel merasa jengkel. Ia sempat berpikir jika ia mengabaikannya maka naga kecil itu akan berhenti. Namun setiap kali mereka singgah, tetap saja ada bangkai hewan yang sudah diburu, seakan menunjukkan bahwa keinginan sang naga tidak bisa begitu saja dipatahkan. Kel semakin terganggu oleh ulah itu dan hanya bisa menggerutu bahwa makhluk itu benar-benar keras kepala. Ia berharap setidaknya naga itu tidak sampai mengikuti mereka masuk ke dalam kota. Saat ia melirik ke Choi Han, ia menemukan pemuda itu tampak tenang seperti biasa. Kel membatin bahwa mungkin Choi Han tidak pernah benar-benar menyaksikan bagaimana seekor naga mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu hembusan. Ia menenangkan diri sambil berpikir bahwa meskipun naga itu membenci manusia, entah mengapa ia tetap bertindak demikian. Dalam hatinya ia menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti ketika naga kecil itu cukup kuat, ia akan mengarahkan amarahnya pada keluarga Marquistan. Jika itu terjadi, keluarga Henitus justru akan diuntungkan dan kedamaian bisa tercipta di wilayah mereka. Perjalanan mereka akhirnya membawa rombongan itu memasuki kota puzzle. Pemandangan kota membuat sebagian dari mereka tampak bersemangat. Mereka terkesima melihat rumah-rumah yang berdiri kokoh terbuat dari batu. Kota itu memang dikenal sebagai kota Menara Batu, sehingga nuansanya terasa unik sekaligus aneh di mata mereka. Saat tiba di depan sebuah rumah, Kel menoleh pada Hans dan bertanya apakah mereka akan menginap di sana. Hans menjelaskan bahwa mereka tiba sebelum Menara Batu Festival dimulai, sehingga harga kamar di kota ini sedang murah dan tempat itu cukup layak untuk disinggahi. Kel merasa heran, ia menganggap aneh bahwa kota yang tidak dipenuhi batu besar justru merayakan festival Menara Batu. Han tersenyum kecil sambil menjawab bahwa ia mengetahui alasannya. Ia menambahkan bahwa ada sebuah kisah lama yang menjadi dasar perayaan itu, sebuah cerita kelam yang diwariskan turun-temurun. Kel menolak mendengarkan cerita panjang yang menurutnya hanya membuang waktu. Namun Hans tetap melanjutkan. Saat ia menyebut tentang zaman kuno, telinga Kel seketika tergerak. Ia mendesah, mengangkat segelas anggur dan meneguknya, lalu memberi isyarat agar Han melanjutkan cerita. Hans pun dengan antusias menceritakan legenda kota itu. Dikatakan bahwa pada masa lalu, para dewa menarik berkah mereka dari kota puzzle dan meninggalkan kota tersebut. Mendengar itu, Kel merasa heran karena ini pertama kalinya ia mendengar kisah semacam itu.
Hans menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, hanya saja sejak itu masyarakat tidak lagi memiliki tempat ibadah. Sebagai gantinya, orang-orang mulai menumpuk batu demi batu, membangun menara sebagai bentuk doa yang mereka tujukan pada para dewa. Mereka percaya setiap batu yang ditumpuk adalah permohonan, sebuah janji yang kelak akan dikabulkan. Namun kenyataannya doa-doa itu tidak pernah dijawab, karena itulah kota puzzle tidak memiliki kuil sama sekali. Kel menanggapi dengan sinis bahwa jika para dewa sudah meninggalkan kota ini, tentu saja penduduknya tidak memiliki alasan untuk membangun tempat ibadah. Hans hanya terkekeh dan menyebut bahwa tuannya memang pintar meski tidak pernah mempelajari sejarah. Kel semakin kesal dan menyuruhnya berhenti bicara sembarangan. Tapi Hans tetap melanjutkan. Ia menegaskan bahwa menara batu bukan sekedar doa, melainkan juga lambang janji. Janji itu bisa terjalin antara dua orang atau bahkan janji yang dibuat seseorang kepada dirinya sendiri. Kel termenung berpikir tentang bentuk janji seperti apa yang dimaksud. Hans menjawab dengan tenang bahwa setiap menara batu berdiri sebagai simbol ikatan dan tekad, sebuah janji yang akan tetap ada selama batu-batu itu bertahan. Kata-kata itu membuat Kel terdiam sejenak, menyadari bahwa di balik kesederhanaan tumbukan batu ada warisan keyakinan dan sejarah panjang yang membentuk kota tersebut. Setelah mendengar penjelasan Hans tentang menara batu, Kel memahami bahwa setiap kali seseorang membuat sebuah permohonan di depan menara batu itu, maka menara tersebut pada akhirnya akan dihancurkan. Hal itu bukan karena mereka ingin meninggalkan doa kepada para dewa, melainkan sebagai simbol bahwa mereka sendiri yang harus menyingkirkan rintangan di masa depan dengan kekuatan mereka sendiri. Hans menjelaskan bahwa masyarakat di kota puzzle tidak tergantung pada dewa. Mereka percaya pada tekad dan kekuatan pribadi. Kel menanggapinya dengan senyum kecil, merasa kota itu memiliki sisi yang menarik. Sebuah tempat di mana kepercayaan pada diri sendiri lebih berharga daripada menunggu jawaban dari langit. Hans menambahkan bahwa penghancuran menara batu melambangkan kemenangan atas hambatan yang akan datang, dan bukan sebagai sarana untuk meminta bantuan ilahi. Kel menyusun beberapa koin membentuk menara kecil di mejanya, lalu menyadari bahwa penduduk kota tidak benar-benar membangun menara batu demi memohon sesuatu, melainkan untuk mempresentasikan tekad mereka sendiri. Hans mengiyakan dengan nada sedikit murung, mengakui bahwa para dewa memang telah meninggalkan kota ini dan tidak pernah mengabulkan doa siapapun. Meskipun begitu, kisah itu tetap menjadi sumber harapan bagi sebagian besar penduduk. Saat itu, Kel menoleh pada Hans dan memintanya melihat ke bawah. Di sana, dua ekor kucing sedang menatap penuh amarah. Tubuh mereka memancarkan amarah yang jelas. Hans terkejut dan kebingungan melihat reaksi keduanya. Ia mencoba menenangkan dengan menawarkan makanan, tapi kedua kucing itu tidak bergeming. Kel hanya berpikir bahwa masalah mereka bukanlah lapar, melainkan kekecewaan. Ia teringat bagaimana ketika pertama kali memasuki kota puzzle, kedua kucing itu begitu bersemangat melihat menara batu, hingga cerita Hans kini membuat mereka marah. Hans yang gugup mencoba lagi menawarkan makanan agar keduanya tidak marah, lalu berpamitan pada Kel untuk keluar sejenak bersama mereka. Kel hanya menanggapinya dengan dingin, menyarankan agar ia tidak kembali lagi. Namun Hans tetap pergi dengan janji akan kembali beberapa saat kemudian. Setelah mereka menghilang, Kel menoleh pada Ron dan menyuruhnya beristirahat. Ron justru menanyakan kepastian apakah Choi Han benar-benar akan pergi dalam 2 hari. Kel mengangguk dan bertanya apakah hal itu membuatnya tidak senang atau bahkan ingin pergi bersama. Ron menatap tuannya lama sekali sebelum tersenyum kecil dan mengatakan bahwa mustahil ia meninggalkan Kel. Ia selalu berharap bisa berada di sisi tuannya selamanya. Kel merasa merinding mendengar cara pria tua itu mengatakannya seolah-olah sedang menakut-nakuti dirinya. Ron melanjutkan bahwa ia hanya berpikir akan lebih baik jika Choi Han bisa tetap berpergian bersama mereka, dan ia ingin berbincang sedikit dengannya sebelum kepergiannya. Ia juga mengkhawatirkan bagaimana reaksi anak-anak kucing nanti ketika tahu Choi Han akan pergi. Kel menjawab dengan nada santai bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena di ibu kota mereka pasti bisa bertemu kembali dan mungkin akan melanjutkan perjalanan bersama. Namun dalam hati ia berpikir bahwa akan lebih baik jika Choi Han menuju kerajaan Rosalind seorang diri, karena jika bertiga pergi bersama maka segalanya akan semakin merepotkan. Ron tampak bersemangat membayangkan pertemuan mereka di ibu kota, lalu menambahkan bahwa satu-satunya keinginannya hanyalah agar perjalanan ke sana berlangsung aman. Kel merasa terganggu karena Ron terdengar seolah benar-benar peduli, padahal ia tahu pria tua itu bukan tipe orang yang memikirkan orang lain dengan tulus. Ia akhirnya menyuruh Ron pergi meninggalkan ruangan. Setelah Ron menghilang, kedua kucing muncul lagi dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengeluh bahwa Hans adalah pembohong besar karena mereka mempercayainya namun ternyata merasa dikhianati oleh ceritanya. Kel tidak menanggapi keluhan mereka, tapi dalam benaknya ia mengingat sebuah kisah lama tentang seorang manusia 150 tahun yang meninggal karena usia tua dan meninggalkan kekuatan kuno di kota ini, kekuatan yang dikenal sebagai vitalitas hati. Kekuatan itu dianggap sebagai hutang oleh pemiliknya, sebuah beban yang diwariskan. Kenangan itu membuat Kel berdiri mendadak, mengejutkan kedua kucing yang terheran melihatnya bergegas menuju pintu. Ia membuka pintu dengan kasar dan menemukan Hans baru saja kembali sambil membawa makanan untuk kedua kucing.
Hans kaget melihatnya lalu menyapa dengan penuh hormat. Kel merapikan pakaiannya sebentar sebelum berkata bahwa mereka akan pergi melihat menara batu. Kel memutuskan bahwa kali ini Choi Han akan ikut bersama dua anak kucing, On dan Hong. Dalam benaknya ia kembali teringat akan kisah seorang yang hidup hingga 150 tahun, seorang pria yang berjuang keras selama seabad penuh hanya untuk membangun sebuah menara batu di tempat di mana angin selalu berkumpul. Namun meskipun telah berusaha begitu lama, orang itu tidak pernah berhasil menyelesaikan menara yang ia impikan. Kel bertanya-tanya apakah itu sebenarnya sebuah doa atau sekedar obsesi. Lalu ia menyadari betapa selama ini ia selalu terlalu acuh terhadap kisah-kisah semacam itu. Namun kini ia merasa perlu memeriksa langsung tempat itu. Ia bahkan berpikir akan lebih menyenangkan bila ia sendiri bisa membangun sebuah menara batu. Beberapa saat kemudian, Kel tiba di lokasi menara batu. Cuaca hari itu terasa begitu panas hingga membuatnya mengeluh bahwa suhu kali ini jauh lebih menyengat dari biasanya. Pandangannya berkeliling dan akhirnya tertuju pada dua orang asing, salah satunya duduk di kursi roda. Melihat mereka, Kel segera mengenali bahwa kedua sosok itu memang yang ia duga. Ia melihat Taylor, putra sulung dari keluarga Marquistan, dan seorang pendeta wanita bernama Keg. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya ia datang untuk menara batu. Namun sejak awal ia sudah memperkirakan akan berpapasan dengan mereka di sini. Hanya dirinya yang tahu rupa asli keduanya, sementara mereka sama sekali tidak menyadari siapa dirinya. Taylor terlihat sedang berbincang dengan Keg. Ia bertanya alasan mengapa gadis itu ingin datang ke tempat ini. Keg menjawab dengan nada gusur bahwa dirinya terdorong oleh pesan aneh yang ia yakini berasal dari para dewa. Malam demi malam ia dihantui mimpi yang sama, mimpi yang memberitahunya bahwa mereka harus datang ke sini karena akan bertemu seseorang yang kelak akan menjadi penolong besar bagi mereka. Namun anehnya tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang siapa orang itu, seolah para dewa sendiri tidak tahu. Taylor melakukan hal itu, bertanya-tanya apakah dewa bahkan tidak sanggup meramalkan identitas orang tersebut. Keg dengan jengkel menanggapi bahwa sebagian besar ucapan dewa hanyalah omong kosong belaka. Taylor berusaha menegurnya, merasa tidak pantas menyebut kata-kata ilahi sebagai omong kosong. Bahkan lebih baik kemampuan Keg mendengar suara dewa tetap dirahasiakan. Namun Keg tidak peduli, ia merasa para dewa telah meninggalkan kota ini begitu saja. Mereka membiarkan manusia berjuang sendiri dan mungkin justru bersenang-senang melihat penderitaan mereka. Ia lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dirinya lapar. Mendengar itu, Taylor tiba-tiba merasa ingin minum bir, sementara Keg mendadak ingin makan daging asap. Keduanya saling pandang lalu tertawa keras, menganggap kombinasi itu cukup menarik dan memutuskan pergi bersama untuk mencari makanan. Keg bahkan berseloroh bahwa ia akan menemani Taylor dengan sepenuh hati. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Kel yang memperhatikan hanya menyimpan wajah keduanya dalam ingatan. Ia tahu tidak ada alasan untuk mengganggu, lebih baik mengabaikan mereka karena mereka sendiri tidak mengenal siapa dirinya. Tidak lama kemudian, Hans muncul dengan tergesa menyebut bahwa ia baru saja melihat putra sulung keluarga Marquistan. Kel sempat terkejut mendengar hal itu dan menoleh tajam pada Hans. Pelayan itu tampak gembira karena bisa menunjukkan pengetahuannya, menjelaskan bahwa ia mengenali lambang ular merah pada kursi roda yang diduduki pria itu. Lambang khas keluarga Stan. Ia bangga karena semua informasi bangsawan sudah tersimpan jelas di kepalanya. Kel sempat mengejek Hans sebagai orang yang tidak berguna dalam banyak hal, namun ia mengakui bahwa setidaknya pelayan itu mengetahui banyak informasi. Hans hanya tertawa kecil, bertanya apa yang akan dilakukan Kel setelah menyadari siapa orang itu. Kel menegaskan bahwa mereka hanya perlu mengabaikan semuanya. Tidak lama kemudian, rombongan mereka sampai di depan menara batu. Banyak orang duduk bersila di tanah, masing-masing berdoa dan menyusun batu kecil sebagai lambang harapan. Kel menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Tempat itu ternyata jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Ia sempat membayangkan adanya bangunan kuno atau peninggalan misterius, namun kenyataannya hanyalah kumpulan batu yang ditumpuk seadanya. Kedua anak kucing di sisinya tampak murung kecewa karena tempat yang mereka impikan tidak seindah yang mereka bayangkan. Ketika suasana terdiam, Choi Han tiba-tiba melangkah maju menuju deretan menara batu. Kel melihat gerak-gerik itu dan menduga bahwa pemuda itu hendak mengajukan doa atau permohonan di sana. Beberapa saat kemudian, Choi Han berdiri tegak di depan tumpukan batu, menutup mata dan mulai membuat harapan, seolah hendak menitipkan nasibnya pada itu. Kel memperhatikan Choi Han yang tengah berdoa dan ia meyakini bahwa harapan pemuda itu pasti hanya ingin segera pulang ke rumah. Baginya, Choi Han sangat berbeda dari dirinya yang dulunya bernama Kim Rok-so. Choi Han tumbuh di dalam keluarga yang bahagia dan karena itulah ia bisa bertahan meski terjebak dalam keadaan yang tampak tanpa harapan. Saat itu, Choi Han memanggilnya dan menyebut bahwa ia ingin membuat sebuah laporan. Maka ia perlu menanyakan beberapa hal. Kel sempat merasa was-was, ia merasa firasat buruk sedang mendekatinya. Namun akhirnya ia menyetujui dan meminta Choi Han untuk mengajukan pertanyaan pertamanya. Choi Han mengarahkan pandangannya pada menara batu lalu bertanya apakah Kel tidak ingin membuat permohonan di sana. Kel sempat lega karena semula ia mengira pertanyaan itu akan lebih sulit.
Ia lalu menjawab bahwa dirinya tidak berniat meminta apapun. Choi Han merasa heran dan menanyakan alasannya, sementara Kel menjelaskan bahwa orang-orang membuat permohonan karena mereka menyimpan harapan atau keinginan akan sesuatu. Tapi menurutnya hidup justru terasa lebih mudah tanpa harapan atau keinginan semacam itu. Ia menatap menara-menara batu itu di sekitarnya dan membandingkannya dengan sebuah tiket lotre. Saat seseorang menggaruk tiket dengan harapan mendapatkan 100 won lalu ternyata memenangkan 500 won, perasaan bahagia muncul dan hari itu terasa menyenangkan. Namun jika seseorang terlalu berharap pada hadiah utama dan ternyata hanya mendapat 100 won, rasa kecewa dan amarah akan lebih besar dari kegembiraan manapun. Hans yang mendengarnya setuju dan menepuk bahu Kel sambil mengatakan bahwa memang tidak ada arti dari mimpi atau harapan di dunia ini. Kel hanya mendesah, meminta Hans berhenti mengoceh dan segera bergerak pergi. Hans dengan riang menyetujui lalu berjalan bersama mereka. Namun sebelum pergi lebih jauh, Choi Han melaporkan bahwa naga kecil sebenarnya telah masuk ke dalam kota. Kel dengan santai menjawab bahwa lebih baik mereka berpura-pura tidak melihatnya. Choi Han mengaku setuju, sementara Kel merasa kesal karena sulit dipercaya naga kecil itu sampai mengikuti mereka ke sini. Saat mereka melangkah pergi, tidak ada yang tersisa di tempat itu selain jejak di tanah, tanda keberadaan seekor naga kecil yang mampu menghilang dari pandangan. Keesokan harinya, Kel kembali larut dalam pikirannya. Ia teringat akan seorang pria berusia 150 tahun yang makamnya ia ketahui letaknya, tempat di mana sang pria meninggalkan kekuatan kuno. Ia memutuskan untuk pergi ke sana dan berniat hanya membawa Choi Han. Di hadapannya sudah berdiri Ron, Hans, dan wakil kapten. Ia tahu alasan memilih Choi Han karena pemuda itu yang paling kuat di antara mereka. Meski hatinya ingin pergi sendirian, ia sadar bahwa mereka tidak akan pernah membiarkannya. Wakil kapten tampak mengerti dan hanya mengangguk, sementara Hans tampak gembira lalu berkata ia akan pergi menemui kedua anak kucing. Melihat tingkah itu, Kel bergumam bahwa memang sudah sesuai dengan harapannya. Beberapa saat kemudian, ia dan Choi Han berjalan menuju pegunungan. Choi Han bertanya rencana apa yang akan dilakukannya hari ini. Kel menoleh dan menjawab bahwa jika orang lain mendengar pertanyaan itu, mereka pasti menganggapnya setiap hari selalu menimbulkan masalah. Ia kemudian menunjuk arah gunung dan mengatakan bahwa tujuan mereka ada di dalam sana. Ia meminta Choi Han menunggu di pintu masuk dan tidak ikut masuk lebih jauh. Choi Han hanya menatap ke arah gunung dan menyetujui tanpa bertanya lebih jauh. Kel merasa hal itulah yang paling ia sukai dari Choi Han karena pemuda itu tidak pernah meminta penjelasan detail tentang apa yang sedang ia lakukan. Sesampainya di pintu masuk gunung, Choi Han menyampaikan bahwa ia akan segera meninggalkan tempat ini keesokan harinya. Kel menanggapi dengan tenang karena ia sendiri yang sudah menyuruh pemuda itu pergi menemui Rosalind dan Lo. Choi Han sempat memandang Kel dengan serius. Ia mengaku telah memikirkannya cukup lama dan akhirnya memutuskan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kel bertanya-tanya apa yang akan dikatakan pemuda itu, mungkin tentang naga yang mereka temui kemarin. Ia akhirnya memberi isyarat agar Choi Han melanjutkan. Namun yang keluar dari mulut pemuda itu justru sebuah pernyataan mengejutkan. Ia menyebut Ron sebagai orang yang sangat berbahaya. Kel sempat terdiam kaget, tidak menyangka hal itu akan muncul tiba-tiba. Dalam hati ia sadar harus berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa, maka ia hanya merespon dengan tenang seakan tidak peduli. Choi Han menatapnya tidak percaya. Ia heran mengapa Kel tidak menunjukkan keterkejutannya sedikit pun. Dengan nada yang penuh tekanan, ia menjelaskan bahwa Ron selalu dikelilingi darah. Tangannya tak pernah lepas dari bekas pembantaian dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Ia bahkan mengira Kel pasti sudah lama tahu akan hal itu. Namun melihat sikap tenang tuannya, Choi Han menduga bahwa mungkin ia tidak pernah benar-benar menyadari kekuatan Ron. Dalam benak Choi Han muncul pertanyaan mengapa ketika mereka menyelamatkan naga dulu, Ron tidak ikut serta. Ia menganggap Kel mungkin tidak memahami kekuatan sejati pelayan tua itu. Atau meski Ron sudah mengabdi selama 18 tahun, tuannya masih belum menaruh sepenuhnya rasa percaya. Choi Han pun menegaskan bahwa ia merasa perlu mengatakan semua itu karena Kel mungkin belum mengetahui kekuatan Ron yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan itu, Kel dengan wajah datar hanya berkata bahwa ia memang tidak tahu seberapa kuat Ron sebenarnya. Choi Han menekankan sekali lagi bahwa Ron bukan hanya kuat tetapi juga cerdik dan licik. Lalu bertanya apakah setelah mengetahui hal itu Kel tetap akan membiarkannya berada di sisinya. Kel memandang pemuda itu lalu berkata bahwa Choi Han dan Ron sebenarnya sama saja. Choi Han terkejut dengan pernyataan itu. Kel kemudian melanjutkan dengan tenang. Ia mengingatkan bahwa meski Ron begitu kuat, tidak pernah sekalipun ia menyakitinya. Pemuda itu tidak bisa membantah dan hanya terdiam. Kel menegaskan bahwa benar Ron tidak pernah berbuat jahat padanya. Selama 18 tahun mengabdi, Ron tidak hanya patuh dan setia, tetapi juga sangat terampil dalam segala pekerjaannya sehingga disukai banyak orang di wilayah Henitus. Dengan santai, ia bertanya apakah Choi Han membenci Ron, dan jawaban yang ia terima adalah penolakan. Maka ia kembali berkata bahwa jika begitu tidak ada alasan untuk khawatir. Choi Han masih mencoba menjelaskan bahwa ia hanya merasa Kel perlu tahu bahwa Ron berbahaya. Namun Kel menanggapi bahwa baginya Choi Han dan Ron sama saja, keduanya kuat namun itu tidak otomatis membuat mereka berbahaya.
Selama mereka tidak pernah melukainya, maka kekuatan mereka bukanlah ancaman. Ia menegaskan kembali bahwa Ron sudah bersamanya selama 18 tahun tanpa sekalipun mencederainya. Sementara Choi Han datang hanya untuk membayar kebaikan yang pernah diterima. Bagi Kel, keduanya memiliki tempat yang sama. Tanpa mereka sadari, Ron mendengarkan percakapan itu dari atas pohon. Kel yang merasa waktunya sudah mendesak akhirnya berkata bahwa jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ia akan pergi sendiri dan melarang Choi Han untuk mengikutinya. Setelah itu ia beranjak, Ron turun dari pohon dan menghampiri Choi Han. Dengan tenang, Ron menanyakan apakah pemuda itu mendengar semua yang dikatakan Kel. Dia mengingatkan bahwa Kel adalah orang yang telah ia besarkan sendiri sejak kecil, bahkan pernah merawatnya hingga ke hal-hal sepele seperti mengganti popok. Choi Han menjawab dengan kaku bahwa perintah Kel adalah untuk tidak mengikutinya, maka mereka harus menuruti. Ron menatapnya sejenak lalu menjawab dengan nada kasar bahwa ia tentu sudah tahu. Ia hanya bergumam bahwa ia telah berada di sisi Kel sejak lama, bahkan sebelum Choi Han muncul. Dan kini melihat anak muda itu tumbuh dalam situasi yang tidak terduga, ia merasa kehadirannya di sana bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sementara itu, Kel telah sampai di depan sebuah gua kecil yang menjadi tujuan sebenarnya. Saat melihat pintu masuk yang sempit, ia mendesah kesal. Ukurannya terlalu kecil sehingga ia harus merangkak untuk bisa masuk. Ia merasa jengkel karena pakaian yang ia kenakan hari itu pasti akan kotor dan rusak begitu memasuki tempat tersebut. Namun ia sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan langkah. Dengan penuh kesulitan, akhirnya ia berhasil masuk ke dalam gua kecil itu. Begitu menjejakkan kaki di dalam, tekanan angin yang begitu kuat langsung menyambutnya hingga membuat tubuhnya terasa seolah terhimpit. Ia menatap sekeliling dan segera menyadari bahwa gua ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan, dengan arus udara yang menekan begitu keras hingga ia merasa kapan saja tempat ini bisa runtuh. Namun di balik ancaman itu tersimpan sesuatu yang ia cari. Jika ia berhasil memperoleh kekuatan kuno yang tersemayam di sana, dirinya akan menjadi jauh lebih kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia membatin bahwa tanpa bantuan seseorang, mustahil tokoh utama dalam kisah aslinya bisa meraih kekuatan ini. Kini kesempatan itu jatuh ke tangannya dan ia yakin sebentar lagi kekuatan itu akan menjadi miliknya. Di tengah langkahnya, seekor naga hitam tiba-tiba muncul. Suara berat, penuh kekhawatiran bergema ketika makhluk itu memperingatkan bahwa ia bisa terluka karena dirinya masih terlalu lemah. Naga itu mencoba maju, namun seketika tekanan udara yang begitu kuat membuat tubuhnya tidak mampu bergerak lebih jauh. Sementara itu, ia telah mengaktifkan kekuatan kuno yang dimilikinya. Sebuah penghalang transparan muncul melingkupi tubuhnya, menahan seluruh tekanan angin sehingga ia tetap bisa berdiri tegap tanpa terluka. Naga hitam itu terkejut menyaksikan penghalang tersebut, tidak menyangka seorang manusia mampu memiliki kekuatan sebesar itu. Kel menatap tajam ke arah naga itu, yang tampak gelisah dan naga kecil mencoba berdalih bahwa dirinya hanya lewat. Tanpa mempedulikannya, Kel berbalik dan melanjutkan langkah, menyadari bahwa waktunya terbatas karena setiap 3 jam tekanan di gua ini akan meningkat dan berkurang. Saat ini adalah saat paling lemah dan ia harus memanfaatkannya sebelum kekuatan itu kembali menguat. Naga kecil masih terperangah, merasa sulit percaya bahwa seorang manusia lemah mampu bertahan di bawah tekanan sekuat ini. Ia menyaksikan penghalang itu melindungi tubuh sang manusia sepenuhnya, lalu bergumam bahwa mustahil kekuatan seperti ini ada di dunia ini. Belum sempat rasa heran itu ada, arus udara mendadak semakin liar, membuat langkahnya semakin sulit. Namun perisai kuno yang ia miliki begitu kuat sehingga tidak retak meskipun dihantam tekanan. Untuk mengurangi beban, ia mengecilkan ukuran perisai hingga tekanan berkurang dan dengan lebih mudah ia melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar dari kegelapan. Suara itu lirih, penuh penyesalan, mengatakan bahwa pemiliknya menanggung beban besar dan menyesali perbuatannya. Ia tertegun merasa pernah mendengar suara serupa ketika mendapatkan perisai sebelumnya. Suara itu kembali terdengar berulang-ulang meratapi penyesalan yang mendalam. Kel menarik napas panjang dan bergumam bahwa para pemilik kekuatan kuno memang selalu sama, penuh dengan ratapan. Ia teringat ucapan bahwa suara ini tulus, namun baginya justru terdengar mengganggu. Suara itu semakin jelas mengatakan bahwa ia mengenal baik kekuatan yang kini ada di tangan Kel dan berharap manusia itu tidak menerimanya. Ia terkejut merasa aneh mendengar seorang begitu familiar dengan kekuatan kuno ini. Tekanan udara mendadak menimpa lebih keras, lalu suara itu meraung menyatakan bahwa ia telah mengkhianati semua sahabatnya, bahwa dirinya hina, penuh rasa malu dan hanya ingin merasa semua kembali. Ia bahkan meratapi bahwa hingga saat ini ia tidak pernah menyelesaikan menara batu yang pernah ia bangun. Kel mendengarkan semua itu dengan jengkel, ia merasa suara itu hanya mengada-ada. Mungkin makhluk itu hanya ingin mati ratusan tahun lalu dan kini meratapi nasibnya, sehingga tangisannya terasa menyebalkan. Suara itu semakin parau menyebut bahwa kekuatan pemulihan yang dimiliki sama sekali tidak berguna karena hanya melindungi dirinya sendiri, bukan orang lain. Ia menyebut dirinya sebuah jejak, sisa dari masa lalu, namun Kel tidak peduli, baginya tidak penting apakah suara itu benar atau bukan. Yang ia tahu, dengan kekuatan ini ia bisa melindungi dirinya dengan sangat baik. Ia melangkah dengan penuh tekad, menghitung jarak yang tersisa, hanya 5 langkah lagi ia akan mencapai pusat kekuatan itu.
Namun pada saat yang sama perisainya mulai melemah, retakan samar muncul menandakan bahwa penghalang itu hampir pecah. Ia mendesah merasa pemilik kekuatan kuno ini terlalu banyak bicara. Suara asing ini pun semakin keras berteriak bahwa kekuatan pemulihan hanyalah sebuah beban. Di hadapannya perlahan muncul bayangan menara batu yang belum pernah selesai dibangun, seakan menjadi penanda dari semua penyesalan yang ditinggalkan pemiliknya. Tekanan yang begitu kuat terus keluar dari pusat gua itu, seakan semakin berat setiap kali suara tangisan terdengar. Suara asing yang terperangkap di dalam bebatuan merintih bahwa detak jantungnya selalu terdengar karena rasa takut akan kematian. Baginya kematian adalah akhir dari penderitaan. Namun Kel tidak ingin larut dalam ratapan itu. Ia terus melangkah maju menembus tekanan yang seolah hendak menghancurkan tubuhnya. Hingga akhirnya mencapai pusat gua. Saat kakinya menginjak bagian inti itu, seluruh tekanan yang sebelumnya menghimpit tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia menatap ke arah bendera batu yang belum sempurna. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan makhluk yang terikat di dalamnya. Tidak ada jawaban yang keluar, hanya keheningan yang semakin menegaskan kehampaan tempat itu. Kel lalu berpikir bahwa menara itu tidak perlu terlihat indah karena pada akhirnya bentuknya sama saja dengan menara batu lainnya. Dengan ringan, ia meletakkan batu terakhir di puncaknya, merasa bahwa menyelesaikan hal itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Seketika cahaya terang memancar dari menara tersebut, membuat seluruh gua tersinari. Namun cahaya itu disertai suara keluhan panjang. Menara batu itu mulai berbicara tanpa henti, menyebutkan kata-kata yang terdengar kacau. Kel mendengarnya dengan heran karena suara itu terasa begitu familiar. Namun semakin lama semakin membuatnya jengkel. Ia akhirnya menggerutu bahwa manusia memang makhluk yang sangat egois. Dan kata-katanya membuat menara itu terdiam sejenak. Saat Kel merasa gangguan itu berakhir, suara tersebut kembali terdengar dengan tangisan yang semakin menyayat, menceritakan masa lalu penuh penyesalan. Kel merasa kesal karena suara itu tidak terhenti dan hanya menambah kebisingan di kepalanya. Akhirnya menara itu menyarankan agar dirinya dihancurkan. Dengan begitu Kel akan mampu melampaui batas yang selama ini mengekangnya. Mendengar hal itu, Kel justru tersenyum kecil. Inilah momen yang sudah lama ia nantikan. Tanpa ragu ia mengangkat kakinya dan menghantam menara batu itu hingga pecah. Dari kejauhan, naga kecil menyaksikan semua dengan tatapan penuh kebingungan, merasa manusia di hadapannya terlalu aneh untuk dipahami. Puing menara runtuh dan dari celahnya muncul cahaya yang melayang di hadapan Kel. Cahaya itu memancar begitu terang hingga memenuhi gua, lalu melesat masuk ke dalam tubuhnya, tepat di dadanya. Ia terkejut, spontan menempelkan tangan ke dadanya dan merasakan energi asing yang kini mengalir dalam tubuhnya. Energi itu menguatkan perisai kunonya, membuatnya jauh lebih kokoh. Ia juga menyadari bahwa setiap luka di tubuhnya kini bisa pulih dengan sangat cepat berkat kekuatan baru tersebut. Beberapa saat kemudian ia keluar dari gua, tatapannya menyapu ke arah naga kecil yang masih berada di luar. Naga itu menghindari tatapannya, seolah tidak ingin bertemu mata dengannya. Namun Kel bisa merasakan keberadaan makhluk itu bahkan saat mencoba bersembunyi. Ia menyadari bahwa naga itu meskipun bersikeras membenci manusia, sebenarnya memilih tetap berada di dekatnya. Dengan nada malas, ia bergumam bahwa naga ini mungkin akan terus mengikutinya. Adegan pun bergeser. Di tempat lain, Choi Han menatapnya dengan ekspresi terkejut, seakan tidak percaya bahwa Kel turun dari gunung dengan pakaian yang sangat kotor. Ia sempat bertanya apakah Kel berguling-guling di atas, dan Kel hanya menjawab singkat bahwa kurang lebih memang begitu keadaannya. Singkat cerita, malam harinya suasana berubah di kediaman Taylor. Keg terlihat gelisah, wajahnya dipenuhi kebingungan. Ia mencoba menenangkan diri namun justru merasa semakin kacau. Taylor yang menyadari kegelisahan itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Keg menepisnya dengan dingin dan menyuruhnya diam sejenak. Taylor makin bingung, bahkan menyinggung apakah dirinya sedang berbicara dengan dewa. Mendengar itu, Keg mendadak marah dan berteriak bahwa suara-suara ilahi yang terus mengganggunya hanyalah omong kosong. Ia lalu meninggalkan ruangan dengan emosi yang belum reda. Taylor hanya bisa termenung, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia memerintahkan orang di sampingnya untuk pergi, lalu kembali mencoba berbicara dengan Keg. Wanita itu keluar ruangan dan berdiri di depan sebuah menara batu, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berbisik bahwa ternyata benda itu benar-benar ada di sini. Taylor menimpali dengan tenang bahwa jika Keg ingin mewujudkan keinginannya, ia hanya perlu menghancurkan benda itu. Keg berdiri di depan menara batu yang menjulang di hadapannya. Ia mengaku bahwa sejak lama suara ilahi terus berbicara kepadanya, menyuruhnya menghancurkan menara itu. Menurutnya, pesan tersebut sudah berulang kali ia dengar hampir setiap tahun. Sebuah bisikan yang penuh dengan tuntutan sekaligus kebingungan. Taylor terdiam sejenak, merasa heran dengan apa yang dikatakan. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa di dalam menara tersebut. Keg menjawab bahwa menghancurkan menara ini akan menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Namun keputusan sepenuhnya ada di tangan Taylor. Bila ia ingin hidup damai, maka menara ini sebaiknya tidak diganggu. Tetapi bila ia memilih jalan berbeda, maka ia harus menghancurkannya. Tatapan Keg kemudian tertuju pada sebuah amplop yang tergeletak di bawah menara. Ia merasa belum pernah melihatnya sebelumnya.
Hatinya berbisik bahwa mungkin keberadaan amplop itu yang menjaga menara agar tetap berdiri. Bila tidak ada, maka menara tersebut seharusnya sudah runtuh sejak lama. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak merasakan bahaya apapun dari benda itu, lalu menanyakan apa yang sebenarnya ingin dilakukan Taylor. Taylor menatap menara itu dengan senyum tipis lalu memberi keputusan agar menara itu dihancurkan. Tanpa menunda lagi, Cage mengangkat tangannya dan meruntuhkan batu-batu tersebut. Saat puing-puing berjatuhan, Taylor menagihnya dengan pikiran yang bergejolak. Ia tahu bahwa jika benar-benar mendambakan kehidupan damai, maka seharusnya ia membiarkan menara itu tetap berdiri. Namun, ia menolak ketenangan yang membosankan itu. Ia bertekad bahwa begitu kakinya pulih, ia akan meninggalkan tempat ini dan menghancurkan seluruh keluarga Marquis yang telah menjeratnya. Dari bawah reruntuhan itu, ia menemukan amplop itu dan segera membukanya. Isi surat tersebut membuatnya tercengang. Di dalam tertulis bahwa putra mahkota memiliki sebuah kekuatan kuno bernama Bintang Penyembuhan. Kekuatan itu tidak berguna baginya, hanya bisa dipakai satu kali, namun mampu menyembuhkan luka apapun. Putra mahkota berencana menukarnya untuk menahan posisi pangeran kedua dan ketiga agar tetap patuh dalam garis pewarisan. Membaca hal itu membuat hati Taylor bergejolak gembira. Bagi dirinya, informasi ini adalah kesempatan besar. Cage yang penasaran merebut surat itu dari tangannya dan membacanya lebih lanjut. Tertulis bahwa meskipun kaki Taylor lumpuh, pikirannya, matanya, telinganya, dan mulutnya masih hidup, sehingga keputusan besar ini sepenuhnya ada di tangannya sebagai putra tertua keluarga Stan. Taylor lalu memastikan bahwa segala urusan rumah tangga akan ditangani oleh para pelayan. Yang penting baginya sekarang adalah menuju ibu kota sesegera mungkin. Cage bertanya apakah ia benar-benar yakin dengan keputusan itu, dan Taylor mengiyakan bahwa sejak sebelum kakinya terluka, ia sudah tahu jalan apa yang harus ia tempuh. Ia menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat untuk menghadiri acara kerajaan, dan Cage pun setuju. Sementara itu, dari kejauhan On dan Hong memperhatikan mereka berdua. Hong berkata bahwa sudah waktunya pulang, dan On dengan santai mengingatkan bahwa tugas mereka hari itu sudah selesai dan kini saatnya mencari cemilan. Rupanya surat yang ditemukan Taylor adalah sesuatu yang memang sengaja diletakkan oleh On dan Hong atas perintah Kel. Keesokan harinya, suasana bergeser ke tempat lain. Choi Han bersiap untuk pergi. Kel yang melihatnya merasa aneh melihat cara pemuda itu hendak meninggalkan tempat tersebut. Ia mengambil sebuah tas dan melemparkannya ke arah Choi Han. Choi Han terkejut namun segera menangkapnya. Saat dibuka, ia menemukan beberapa ramuan dan obat-obatan di dalamnya. Kel berbalik meninggalkan tempat itu sambil berkata bahwa meskipun benda-benda itu tidak terlalu berharga, untuk saat ini setidaknya cukup bermanfaat. Choi Han tersenyum puas menerima pemberian itu dan bertekad akan segera kembali. Di belakangnya, Wakil Kapten dan Hans turut bersiap. Wakil Kapten mengaku bahwa ia terus melatih dirinya lebih keras karena posisinya sebagai pengawal pribadi sang tuan muda. Hans menimpali bahwa mereka akan bertemu lagi di ibu kota. Tidak jauh dari sana, Ron dan Becherok juga bersiap. Ron dengan tenang berkata bahwa mereka pasti akan bertemu kembali, sementara Becherok memilih pergi lebih dulu untuk mengasah pisaunya. Beberapa saat kemudian, On dan Hong mendekati Choi Han. Dari kejauhan, seekor naga kecil duduk diam sambil memperhatikan semua yang terjadi. Matanya berkilat penuh rasa ingin tahu terhadap perjalanan yang akan segera dimulai. Naga kecil menatap Choi Han yang bersiap pergi. Sebelum melepasnya, ia sempat memberinya sebuah perlindungan sihir agar lebih aman, lalu menarik napas lega. Choi Han meninggalkan tempat itu dengan hati yang mantap, merasa sudah menerima cukup banyak hal dari Kel, namun juga bertekad untuk membalas semua itu suatu saat nanti. Ia berkata bahwa ia akan kembali bertemu mereka di ibu kota, dan rombongan pun bersiap melanjutkan perjalanan.